Selamat datang pada video presentasi praktikum mata kuliah kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Marsa Manurung dengan NIM 11S23021 dari program studi S1 Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum minggu ke-13 tentang Introduction to Machine Learning dengan fokus utamanya itu Uncertainty and Probabilistic Reasoning sesuai dengan instruksi dan hasil praktikum yang telah saya kerjakan. Jadi tujuan dari praktikum ini yang pertama itu memahami perbedaan antara supervised learning dan unsupervised learning. Yang kedua, melakukan pembagian data menjadi training, validation, dan testing. Yang ketiga, mendemonstrasikan konsep overfitting dan underfitting. Dan yang keempat, mengevaluasi model klasifikasi menggunakan confusion matrix, accuracy, precision, dan recall. Selain itu, praktikum ini juga melatih saya dalam menggunakan pustaka machine learning seperti scikit-learn, NumPy, Pandas, Matplotlib, and Seaborn. Jadi sebelum melakukan praktikum, saya sudah mempelajari materi adversarial search di materi dengan Pak Ari. Jadi machine learning itu adalah satu bidang yang membuat komputer dapat belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi sebuah program dikatakan belajar dari pengalaman E terhadap tugas T dan performa B apabila performanya meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman. Jadi machine learning itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning. Jadi kalau di supervised learning datanya itu memiliki label, sedangkan di unsupervised datanya itu tidak memiliki label. Datanya itu juga biasanya itu dibagi menjadi ada training set, ada validation set, dan ada test set. Terus selanjutnya saya akan masuk ke langkah praktikumnya. Jadi ada kegiatan satu. Kegiatan satu ini yaitu supervised learning atau regresi dan visualisasi. Jadi pertama itu saya membuat file notebook dengan nama lab_ml_intro ipnb yang akan digunakan untuk seluruh kegiatan praktikum di latihan. Jadi di dalam notebook tersebut saya akan mengimpor semua library yang dibutuhkan untuk proses pemodelan, visualisasi, dan evaluasi. Jadi library yang saya import itu import NumPy SNP, import Matplotlib, terus ada from sklearn, linear model, import linear regression. Jadi ketika dijalankan dia akan menghasilkan supervised learning yang dia itu linear regression. Jadi model model ini berhasil membuat garis prediksi yang mempresentasikan pola data garis merah menunjukkan fungsi linear yang meminimalkan error terhadap titik-titik data biru. Jadi uh, model ini juga dapat dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y untuk nilai X yang baru. Jadi regresi linearnya itu akan bekerja dengan mencari garis terbaik yang meminimalkan jarak kuadrat antara prediksi dan nilai aktual atau least square error. Dalam kasus ini, model berhasil menangkap tren linear dari data training. Selanjutnya ada kegiatan 2, overfitting versus underfitting. Jadi eh, sama di nama file saya membuat nama filenya itu atau ini kelanjutan dari kegiatan satu. Jadi dia itu masih menggunakan data X dan Y dari kegiatan satu. Jadi pada kode ini saya hanya menambahkan fungsi pembantu untuk plot. Jadi pada kasus satu dia akan underfitting atau model terlalu sederhana linear pada data non-linear. Kasus 2 dia itu good fit dan kasus 3 dia itu overfitting atau model terlalu kompleks. Jadi sehingga dia menangkap noise. Jadi pada gambar bisa kita lihat atau pada gambar bisa kita lihat ya. Jadi pada underfitting bisa kita lihat ya. Di underfitting atau degree sama dengan satu modelnya ini itu terlalu sederhana untuk menangkap pola data. Garis lurus juga tidak mampu mengikuti kurva data. eh, High bias atau low variance. Terus pastinya performanya itu
buruk pada training dan testing data. Ada yang namanya itu good fit atau degree 2. Ini tuh modelnya itu optimal dan modelnya itu seimbang. Terus selanjutnya dia mampu menangkap pola utama tanpa menangkap noise. Selanjutnya dia bias dan variance-nya itu seimbang. Performanya ini baik pada training dan testing data. Selanjutnya ada overfitting atau high variance. Jadi modelnya ini terlalu kompleks atau bisa kita lihat ya dari gambar garis lurusnya terus itu akan ke bawah juga. Kurvanya ini meliuk-liuk tidak lurus seperti underfitting. Terus ini tuh low bias atau high dan high variance. Pastinya itu performanya ini sangat baik pada training data tapi buruk pada testing data. Selanjutnya ada kegiatan 3 klasifikasi dan confusion matrix. Jadi pada kegiatan 3 ini saya akan menggunakan data set breast cancer atau kanker payudara untuk melakukan klasifikasi dan menghitung matriks evaluasi sesuai dengan slide yang ada pada modul. Jadi ketika pastinya pertama itu saya mengimport library, kemudian saya memasukkan datasetnya sampai ke bawah. Jadi dia akan ngeprint ini semua, ngeprint ini semua. Terus ketika program dijalankan, program akan mengeluarkan seperti gambar berikut confusion matrix. Jadi model KNN dengan K-nya itu sama dengan 5 menunjukkan performa yang baik dalam mengklasifikasikan data kanker payudara. Jadi confusion matrix akan memberikan gambaran detail tentang jenis kesalahan yang dibuat model. Jadi bisa kita lihat seperti di atas ya. Dia kan tadi akan mengeluarkan true positif dengan TP sekian-sekian. Di sini dia mengeluarkan 71 dan sampai ke false negatif dengan nilainya itu 0. Dan juga dia akan ngeprint accuracy, precision, recall, dan specific. Terus selanjutnya ada kegiatan kegiatan 4. Ini kegiatan 4 ini unperfect learning dengan key means clustering. Jadi ini akan mendemonstrasikan pengelompokan data tanpa label. Jadi pastinya yang pertama itu saya akan mengimport library-nya, kemudian saya akan memasukkan datanya, tapi datanya itu tanpa label. Terus selanjutnya, ketika program dijalankan, program akan mengeluarkan ini. Jadi algoritma akan berhasil mengelompokkan 300 titik data menjadi 4 cluster. 4 cluster ini adalah yang data setnya tadi. Dia kan MacBlots and, and underscore sample sama dengan 300. Terus dia center 4, cluster 0,60 dan random state-nya itu 0. 4 data. 4 atau 4 cluster. Jadi setiap cluster pastinya akan ditandai dengan warna yang berbeda. Ada ini cluster pertama itu ada ungu, ada hijau, ada biru, ada kuning. Terus centroid atau titik merah akan menunjukkan pusat dari setiap cluster. Jadi titik merah atau titik silang yang ada di sini tuh namanya itu centroids. Jadi dia itu menunjukkan pusat dari setiap cluster. Jadi Cummins di sini itu berhasil menemukan pengelompokan data tanpa diberikan label sebelumnya. Jadi algoritma berhasil dengan iteratif memindahkan centroid hingga konvergen ke posisi optimal yang memindahkan jarak dalam cluster. Selanjutnya saya akan masuk ke tugas praktikum. Tugas satu, kita disuruh untuk menganalisis scaffold cross validation. Jadi scaffold cross validation itu merupakan metode validasi model yang membagi dataset menjadi K bagian atau false yang sama besar. Jadi cara kerjanya itu sebagai berikut. Jadi dataset itu akan dibagi menjadi K bagian yang sama, misalnya K sama dengan 5 atau K itu sama dengan 10. Jadi proses training dan testing dilakukan sebanyak K iterasi. Pada setiap iterasi, satu vote akan digunakan sebagai testing set dan K kurang satu eh, eh, dan K1 vote sisanya digunakan sebagai training set. Jadi setiap vote akan menjadi testing set tepat satu kali
Dan hasil akhir itu adalah rata-rata dari K evaluasi yang dilakukan. Jadi contoh K Volt dengan K sama dengan 5, kalau dia itu di iterasi satu, Volt, Volt 1 itu sama dengan tes, Volt 2 5 sama dengan train. Begitu selanjutnya sampai ke iterasi 5, di iterasi 5 Volt 5 sama dengan tes, dan Volt 1 sampai 4 sama dengan train. Mengapa Kavort memberikan estimasi error lebih baik? Pertama itu dia akan mengurangi bias. Jadi setiap data point digunakan untuk testing tepat satu kali dan untuk training K, K1 sehingga semua data berkontribusi dalam evaluasi. Yang kedua, dia akan mengurangi variance. Kenapa? Dengan melakukan K kali evaluasi dan merata-ratakannya, hasil menjadi lebih stabil dan tidak tergantung pada satu pembagian data tertentu. Yang ketiga, penggunaan data efisien. Jadi semua data akan digunakan untuk training dan testing. Berbeda dengan simple train test split yang membuang sebagian data untuk testing. Yang keempat, estimasi lebih realistis. Jadi dia akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang performa model pada data baru karena diuji pada berbagai subnet data. Yang kelima, mendeteksi overfitting. Jadi, jika ada perbedaan besar antara performa pada berbagai fault, ini akan mengindikasikan model mungkin overfitting. Yang kedua, kita akan masuk ke tugas 2, studi case confusion matrix. Data yang diberikan, jika total emailnya itu sama dengan 1000, true positifnya itu 150, false negatif 50, false positif 20, dan true negatifnya itu 780. Jadi saya membuat confusion matrixnya itu, saya di sini memprediksi bahwa di actual spam, di spamnya itu akan dapat 150, kalau kita nggak spam 50. Kalau dia itu nggak spam 20, kalau kita nggak spam 780. Tapi kalau di perhitungan manual, pertama kalau kita mencari akurasinya itu, jadi akurasinya itu sama dengan TP tambah TN per TP tambah TN tambah FP tambah FN. Dia akan menghasilkan 0,93 atau 93%. Di precision itu TP per TP plus FP yang hasilnya akan 0,8824 atau kalau kita persenkan menjadi 88,24. Kalau di recall sama dengan TP per TP plus FN sama dengan 0,75 atau kalau kita persenkan 75%. Kalau specificity atau spesifitas TN per TN plus FP atau 780 per 780 tambah 20. Dia akan menghasilkan 0,975 atau 97,5%. Selanjutnya ada interpretasi hasil bisa dilihat di bawah ini atau penjelasan dari hasil di atas. Jadi dia kan mendapatkan akurasi 93%. Jadi model akan memiliki ketepatan keseluruhan yang sangat baik. Jadi dengan 93% ini prediksi yang benar dari total prediksi. Ada precision 88,24%. Jadi dari semua email yang diprediksi sebagai spam, 88,24% ini akan benar-benar spam. Atau kalau kita memprediksikan, pasti kita akan memprediksi 100% kan. Jadi dari 100 ini, 88% ini ya spam. Artinya ada 11,76 kemungkinan email normal sudah ditandai sebagai spam atau false alarm. Terus ada recall di sini tuh 75%. Jadi dari semua email spam yang sebenarnya, 75% berhasil terdeteksi. Artinya 25% email spam itu lolos dari deteksi atau false negatif. Selanjutnya ada specificity atau 97,5%. Jadi model sangat baik dalam mengidentifikasikan email yang bukan spam dengan tingkat keberhasilan 97,5%. Jadi model ini lebih baik dalam mengidentifikasikan email bukan spam daripada mendeteksi spam. Recall yang 75% memungkinkan masih ada ruang perbaikan untuk mengurangi spam yang lolos dari filter. Selanjutnya ada tugas 3, eksperimen dan variance and neighbors. Jadi eh, di sini kita melakukan 3 percobaan sekaligus. Ada n sama dengan 1, n sama dengan 5, dan n sama dengan 100. Jadi pada n sama dengan 1 dia akan overfitting. Artinya dia itu sangat sensitif terhadap noise dan dia high variance. Kalau n-nya sama dengan 5 dia akan optimal.
atau dia akan seimbang. Kalau n sama dengan 100, dia akan underfitting atau dia akan berdiri terlalu smooth. Jadi model cenderung memprediksi kelas mayoritas dan dia high bias. Terus ada juga perbandingan dengan NNAC Board sama dengan 5 yang seperti saya jelaskan tadi bisa dilihat di laporan saya. Terus ada hubungan dengan overfitting atau underfitting. Jadi nilai K kecil dia akan model kompleks, high variance, dan overfitting. Kalau nilai K-nya besar, model sederhana, high bias, dan underfitting. Kalau nilai K optimal, biasanya 3-10 keseimbangan terbaik, good fit. Jadi pemilihan nilai K yang tepat sangat penting untuk mendapatkan model yang dapat generalisasi dengan baik pada data baru. Atau kalau pada program saya membuat filenya itu tugas nomor 3.ipynb, bisa dilihat seperti berikut. Bisa dilihat seperti berikut. Jadi N sama dengan 1, akurasinya itu 0,9298. Kalau N naik borsnya itu sama dengan 5 atau dia itu optimal, yang tadi itu overfitting, dia akurasinya itu 0,9561. Kalau dia underfitting, N naik borsnya itu 100, dia akan 0,9647. Terus ada juga visualisasi perbandingan matriks. Bisa kita lihat seperti gambar berikut visualisasinya. Training versus testing accuracy. Bisa dilihat seperti gambar berikut. Ada juga tabel ringkasan hasil eksperimen. Kalau yang tadi saya masukkan ke laporan ini tuh berikut. Jadi kesimpulan praktikumnya itu yang pertama itu supervised learning akan memerlukan data berlabel untuk melatih model. Yang kedua, pembagian data menjadi training, validation, dan testing set sangat penting untuk evaluasi model yang objektif dan menghindari overfitting. Yang ketiga, overfitting terjadi ketika model terlalu kompleks atau sedangkan underfitting terjadi ketika model terlalu sederhana. Yang keempat, confusion matrix dan metrik turunannya atau accuracy, precision, recall, specificity akan memberikan evaluasi komprehensif terhadap performa model klasifikasi. Kelima, ada K-fold, cross validation memberikan estimasi error yang lebih baik dengan memanfaatkan seluruh data untuk training set. Yang keenam atau terakhir, pemilihan hyperparameter seperti NNACBORS pada KNN akan sangat mempengaruhi keseimbangan bias, variance, dan performa model dan NLP paper. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.